Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai trigonometri dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, apa sih itu trigonometri? Yuk, tonton terus videonya ya. Trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani trigonon, yang artinya 3 sudut. Dan metron yang artinya mengukur adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Teorema Pythagoras mengatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Nah, secara matematis dapat dituliskan seperti yang teman-teman lihat pada layar, yaitu ada C, A, dan B. C itu dinamakan dengan sisi miring, A itu dinamakan dengan sisi depan, B itu dinamakan dengan sisi samping, yaitu dapat kita tuliskan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini ya. Revan ingin membuat wahana flying fox. Nah, teman-teman, sketsanya itu bisa dilihat pada layar ya. Tinggi menara adalah 30 meter. Jarak dari menara ke dataran seberang itu 40 meter. Nah, berapakah panjang tali yang diperlukan Revan untuk dipasang dari atas menara menyusuri perairan ke dataran seberang? Nah, untuk menjawab contoh soal tadi, maka kita misalkan A-nya itu tinggi menara, B-nya itu jarak antara menara dan dataran di seberang. Nah, dan C-nya itu tali yang diperlukan oleh Revan. Maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus D kuadrat. A-nya itu 30 dan B-nya itu 40. Maka 30 kuadrat plus 40 kuadrat itu 900 plus 1600 yaitu 2500. Nah, akar dari 2500 itu 50. Jadi, panjang tali yang diperlukan Revan adalah 50 meter. Kelihatannya simpel ya, tapi perhitungan jarak pada hubungan sisi-sisi segitiga itu pastinya banyak kita temukan di berbagai aspek kehidupan. Oleh karenanya, teorema Pythagoras menjadi pondasi trigonometri. Teorema Pythagoras menjadi dasar perhitungan buat teorema-teorema lain di matematika, khususnya trigonometri. Perbandingan trigonometri. Nah, teman-teman dapat dilihat pada layar ya. Di situ ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yaitu ada sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Nah, untuk sinus atau sin itu sisi depan per sisi miring. Nah, untuk kosinus atau cos itu sisi samping per sisi miring. Dan untuk tangen itu sisi depan per sisi samping. Nah, kita bisa menyingkatnya atau teman-teman juga sudah tahu ya, itu tuh biasanya di SMA kalau misalnya sin itu demi, kalau misalnya cos itu sami, dan kalau misalnya tan itu desa. Selanjutnya itu ada perbandingan trigonometri sudut istimewa kuadran 1. Nah, teman-teman bisa menghafalnya dengan menggunakan jari-jari. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada layar. Misalnya sin dimulai dari ibu jari, maka kosnya itu dimulai dari jari kelingking. Nah, begitupun sebaliknya. Misalnya sinnya itu dimulai dari jari kelingking, maka kosnya itu dimulai dari ibu jari. Nah, misalkan 30 derajat
sin itu nilainya setengah. Nah, cosnya itu setengah akar 3. Nah, begitupun seterusnya. Teman-teman bisa dilihat pada layar ya. Jumlah dan selisih dua sudut. Alat buktinya itu bisa dengan menggunakan lingkaran satuan dan 3 buah juring masing-masing bersudut A, B, dan min B. Nah, teman-teman dapat dilihat pada layar, misalnya diperoleh dua segitiga, yaitu segitiga POR dan segitiga SOQ, dengan sudut POR sama dengan sudut SOQ, sehingga PR sama dengan SQ. Nah, dengan membuktikan PR sama dengan SQ, diperoleh cos dalam kurung A plus B sama dengan cos A, cos B, min sin A, sin B. Cos dalam kurung A min B diperoleh dengan sifat relasi sudut negatif cos dalam kurung A plus dalam kurung negatif B tutup kurung sin dalam kurung A plus B dan sin dalam kurung A min B diperoleh dengan sifat relasi sudut kuadran 1. Konsep awal yang harus diingat adalah sin A plus min B dan cos A plus min B. Nah, perhatikan untuk sin A plus min B diawali huruf S yang secara kreatif, imajinatif dimaknai dengan selang-seling sin sama. Nah, selang-seling ini artinya adalah pola yang selalu bergantian. Nah, teman-teman bisa dilihat pada layar ya. Sin A plus min B. S-nya itu selang-seling dimulai dari sin. Dan S-nya juga sama. Tanda plus minusnya. Selanjutnya teman-teman dapat dilihat pada layar. Itu yang untuk sin ya. Sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Nah, sin itu dimulai dari sin. Itu yang lingkaran merah. Kemudian tandanya itu sama, plus dengan plus. Itu juga ada tanda panahnya ya. Kemudian selang-seling, artinya bergantian. Sin cos lalu kosin. Nah, jadi untuk cos A plus min B tinggal membalik konsep menghafal rumus sin A plus min B. Nah, kalau sin kan itu selang-seling, berarti kalau di cos itu tidak selang-seling, artinya kembar. Nah, kalau di sin itu dimulai dari sin, sedangkan cos itu dimulai dari cos. Kemudian kalau di sin itu sama tanda plus minusnya, sedangkan di cos itu tidak sama, tanda plus minusnya berbeda. Nah, teman-teman dapat dilihat pada layar ya, yaitu ada cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Nah, cos itu yang dilingkari ya, dimulai dari cos. Kemudian tandanya itu berbeda, plus dengan min. Kalau misalnya tadi kan kalau di sin kan plus dengan plus, kalau ini plus dengan min. Kemudian kembar, artinya bergantian. Cos lalu sin. Kegunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman dapat dilihat pada layar, itu ada menara, pohon, pegunungan. Jadi, trigonometri itu digunakan untuk menghitung ketinggian menara, pohon, pegunungan. Nah, bayangkan saja ya, apabila kita mengukur suatu pohon atau menara atau pegunungan dengan meteran, itu sepertinya akan mempersulit dan akan susah ya. Tapi dengan kita memahami konsep trigonometri, itu bisa menjadi lebih mudah ya teman-teman.
Trigonometri juga digunakan untuk menghitung jarak antara benda-benda angkasa. Digunakan juga dalam oseanografi dalam menghitung ketinggian gelombang air laut. Jadi, trigonometri ini banyak banget ya kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari juga seperti halnya contoh soal berikut, yaitu sebuah marka kejut dipasang melintang pada sebuah jalan dengan sudut 30 derajat. Jika panjang marka kejut 8 meter, tentukan lebar jalan tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal berikut, kita bisa menggunakan trigonometri, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu segitiga siku-sikunya. Kita misalkan A, B, C. Nah, segitiga dengan sudut istimewa 30 derajat dan sisi miring 8 meter. Sin 30 derajat itu kan setengah. Kemudian sin 30 derajat sama dengan BC per AC. BC per AC berarti kan sama dengan setengah. Maka BC sama dengan setengah dikali AC. Setengah karena nilai AC-nya itu 8, maka 4 meter. Jadi lebar jalan tersebut adalah 4 meter. Itulah pembahasan mengenai trigonometri dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf ya apabila ada penyampaian yang salah, mohon koreksinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.